Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari tugas UAS Filsafat Ilmu. 1. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang menanyakan sifat metode atau batasan ilmiah pengetahuan. Peran filsafat ilmu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sangat penting karena menyelidiki dasar-dasar ilmu. Filsafat ilmu membantu mengeksplorasikan asumsi mendapatkan dan ilmu pengetahuan membantu ilmuwan memahami landasan dari pengetahuan yang mereka hasilkan. Referensi epistemologi filsafat ilmu membantu ilmuwan mengurungkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang validitas, kebenaran, dan keandalan pengetahuan ilmiah. Menyelidikkan disiplin ilmi filsafat ini mengindikasikan dialog antara berbagai disiplin ilmiah, membantu integrasi pengetahuan lokologis lintas disiplin. Etika ilmiah. Filsafat ilmu membahas etika penelitian di pergunaan ilmiah pengetahuan, mematiskan pengembangan ilmu etis dan membangun tanggung jawab. 2. 4 sumber ilmu dalam Islam adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam yang berisi wahyu langsung dengan Allah. Sunnah, tindakan ucapan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Ijma, kesempatan para ulama dalam suatu masalah hukum. Qiyas, pelanggaran ekologis berdasarkan hukum sudah ada. Kaitan antara sumber-sumber ilmu ini adalah bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama yang harus diperhatikan dalam menentukan hukum Islam. Ijma dan qiyas digunakan sebagai metode pelanggaran hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat dalam Al-Quran dan Sunnah. 3. Fungsi adab akhlak dalam proses menuntut ilmu adalah kesopanan, memelihara etika baik dalam interaksi dengan guru, sesama siswa, dan pelajaran. Rendah hati, menerima kritis dan pengetahuan baru dengan rendah hati. Kedisiplinan, menjaga kebiasaan, jadwal belajar, dan fokus dalam menuntut ilmu. Ketulusan, menjaga niat tulus dengan menuntut ilmu untuk kebaikan. 4. Ilmu tidak benar-benar bernilai karena nilai. Ketiga, fungsi adab akhlak dalam proses menurut ilmu adalah kesopanan, memelihara etika baik dalam interaksi dalam materi pembelajaran. Rendah hati, menerima kritik dan pengetahuan baru dalam rendah hati. Disiplin, menjaga kebiasaan, jadwal belajar, dan fokus dalam menuntut ilmu. Ketulusan, menjaga niat tulus dalam menuntut ilmu untuk kebaikan. 4. Ilmu tidak benar-benar bebas nilai karena nilai-nilai tertanam dalam proses dan aplikasi ilmu. Sebagai contoh, dalam penelitian ilmiah, nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan keadilan sangat penting. Begitu juga dalam penerapan ilmu, nilai etika dan moral memainkan peran penting. Begitu juga dalam peran ilmu, nilai-nilai etika dan moral meningkatkan peran penting sehingga ilmu sering kali terkait dengan nilai, tentunya membentuk cara ilmu dipahami dan diaplikasikan. 5. Pandangan hidup dan pandangan alam sangat berperan dalam perkembangan dan konsep filsafat ilmu. Cara ini, seseorang melihat dunia, kehidupan, dan mendasarkan akan mempengaruhi cara
Mereka mendefinisikan, susunan, dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Misalnya, pandangan alam menekankan keterkaitan alam sementara, alam semesta, dan kehidupan dapat mempengaruhi bagaimana seseorang mengalami peran ilmu dalam menjelaskan fenomena alam dan kehidupan sehari-hari. Baik, jawaban pertanyaan dan jawaban saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.